Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu memang kemiskinan itu sangat terlihat ya. Tapi kan kalau di datanya itu data ekonomi Indonesia tampak baik-baik saja. Karena perhitungan ekonomi itu diambil secara rata-rata. Ya, memang ada orang yang sangat kaya dan orang yang sangat miskin. Setelah diambil rata-rata, nah itu sepertinya ekonomi kita itu baik-baik saja. Tapi di kehidupan nyata kita bisa melihat kemiskinan itu sangat nyata ya. Ada stunting, harga-harga naik semua ya. Terus kalau ada misalnya giveaway atau pembagian zakat itu antusias itu sangat tinggi. Itu menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat tidak baik-baik saja. Jadi kemiskinan itu seharusnya dilihat orang per orang supaya merata ya pembagian rezeki itu. Kalau diambil rata-rata saja seperti sistem kapitalis sekarang itu, kemiskinan dan kekayaan itu seperti jurang ya. Ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Kenapa hutang kita itu tidak kunjung lunas? Karena memang hutang itu dihitung sebagai pendapatan negara. Jadi tiap tahun terus menambah, walaupun negara kita itu terus membayar ya. Membayarnya itu dengan berbunga. Alih-alih kita itu kepingin makmur, tapi ternyata pengembaliannya jauh lebih besar ya. Kita pada akhirnya tiap tahun bertambah miskin ya. Dan beban hutang kita bertambah banyak, dan negara membayar hutangnya itu dengan pajak ya. Jadi nanti pada akhirnya hutang-hutang itu masyarakatlah yang harus membayar. Bisa kita lihat ya, utang Indonesia itu begitu banyak sehingga bayi-bayi yang baru lahir itu sudah menanggung hutang 13 juta rupiah. Itu data tahun 2019. Sekarang tahun 2023 kenaikan hutang kita itu juga sudah cukup banyak. Jadi beban bayi yang baru lahir itu lebih lagi ya. Bagaimana keadaan kita hari ini mau tidak miskin, baru lahir saja sudah menanggung hutang. Solusi kemiskinan di Indonesia itu sepertinya tidak nyambung ya. Jadi seharusnya solusi ekonomi itu kan mengarah ke kebijakan ekonomi ya. Tapi ini malah menderaskan arus moderasi beragama. Contohnya di pendidikan itu pakai kurikulum merdeka, terus di kehidupan umum medsos-medsos itu banyak propaganda LGBT, propaganda kesetaraan gender, undang-undang PKS disahkan. Jadi itu sangat tidak nyambung. Secara kebijakan aja tidak nyambung, bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan kemiskinan ini. Solusi ketimpangan ekonomi itu tidak terlihat ya. Yang terlihat malah pemerintah itu menderaskan radikal kriminalisasi ulama, terus memberikan kurikulum merdeka belajar. Solusi ketimpangan ekonomi ini malah sepertinya menyimpang ya. Kebijakan pemerintah itu sangat pro oligarki. Jadi banyak proyek-proyek besar itu yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Proyek tersebut hanya menguntungkan oligarki. Contohnya kereta api cepat, bandara-bandara yang banyak mangkrak itu, terus IKN ya. Proyek-proyek seperti ini itu sangat pro investasi tapi malah mengambil
juga anggaran belanja negara yang seharusnya diperuntukkan untuk mengatasi kemiskinan. Dan juga pemerintah itu mendoraskan liberalisasi beragama, moderasi. Misalnya di pendidikan itu diberi kurikulum Merdeka Belajar, yang malah membingungkan anak didik dan guru-guru. Yang kurikulum itu selalu berganti-ganti, dan melihat isinya itu sepertinya pendangkalan akidah kurikulum Merdeka Belajar itu. Contohnya menghapus beberapa ajaran Islam, misalnya jihad dan sebagainya. Kita punya keinginan menyekolahkan anak kita supaya menjadi soleh-solehah, tetapi karena kebijakan pemerintah seperti ini, anak kita lulus dari sekolah malah mereka menjadi orang yang sangat liberal. Solusi ketimpangan ini kan sangat terlihat tidak nyambung ya. Bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan dengan solusi yang semacam ini? Ya, kita tidak bisa berharaplah dengan kondisi kita sekarang. Kalau kita menginginkan solusi yang sesuai dengan harapan kita, yakni anak kita menjadi orang yang terdidik dan solih-solihah, kita sendiri kehidupannya makmur, tidak dikejar-kejar dengan kebutuhan yang menghimpit ya. Terus kehidupan kita itu bisa sesuai dengan harapannya Allah, misalnya kita itu bisa menjadi orang yang soleh ya, dan mendukung, mencintai orang-orang soleh. Tidak seperti sekarang ya, orang-orang yang soleh itu kayaknya mereka itu salah ya, mereka itu dipinggirkan umat Islam ini ya, seolah-olah umat Islam ini minoritas, padahal umat Islam kan mayoritas. Kehidupan kita itu seperti kelas 2 begini orang Islam ini sekarang. Jadi kita itu harusnya kembali kepada tuntunan, yaitu tuntunannya Rasulullah SAW, yaitu syariat Islam. Kalau kita kembali sekalian ke syariat Islam, insya Allah kita tidak salah jalan lagi, karena syariat ini adalah syariat Allah ya. Allah itu tidak pernah ada kesalahan sedikit pun. Jadi kita tidak usah trial error lagi, langsung aja kita mencari solusi yang sahih, langsung kepada solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Islam itu bisa menyelesaikan segala sesuatu, termasuk masalah umat kita sekarang, yakni ketimpangan dan kemiskinan, kerusakan anak-anak kita semua. Insya Allah dengan syariat Islam ini itu semua teratasi. Jadi solusi moderasi beragama, solusi liberalisme, kesetaraan gender itu tidak kita perlukan, karena kita sudah punya syariat Allah yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagai umat Islam, mari kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita tidak akan salah ya. Umat Islam dahulu memang punya negara sunnah ya, negara sunnahnya Rasulullah, yaitu khilafah ya. Mari kita kembali kepada khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Semoga Allah membuka pintu-pintu rezeki dari darat, laut, dan udara. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.